Milih lokasi usaha itu tidak hanya berdasarkan atas rasa suka atau tidak suka dengan tempat tersebut, tapi berdasarkan beberapa perhitungan. Bisa berdasarkan budget, apakah memang budget itu sesuai dengan rencana usaha awal atau bisnis plan. Kemudian kedua, kepadatan penduduk. Apakah itu di jalur utama, di jalur provinsi, ataukah di jalan kabupaten, ataukah di jalan kecamatan. Apakah itu jalan utama perumahan, ataukah jalan yang bukan utama perumahan. Kemudian jikalau perumahan diperhitungkan, berapa jumlah kakaknya? Apakah di bawah 1.000, ataukah di atas 1.000 sampai 2.000, sampai 4.000, atau bahkan 10.000 kakak. Terus kemudian segmentasi. Apakah misalnya kita bicara tentang perumahan saja, apakah perumahan tersebut itu daya belinya rendah, perumahan baru berdiri 5 tahun, atau daya belinya kuat, biasanya perumahan yang sudah eksis atau dibangun sejak 15 sampai 25 tahun yang lalu. Tentunya daya belinya akan lebih kuat yang perumahan lama. Kemudian arus. Misalnya tadi saya mencontohkan jalan provinsi, ataukah jalan kabupaten, ataukah jalan kecamatan. Arus itu bisa dihitung. Cara menghitungnya biasanya dari pagi, misalnya asumsikan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Berapa ribu motor yang lewat dan berapa kendaraan roda 4 yang lewat. Itu bisa dihitung. Demikian juga bisa dihitung kecepatannya, apakah itu masuk jalur cepat atau jalur lambat. Lalu berikutnya kompetitor. Di sekitar ruko ataupun kios yang mau kita pilih itu, kompetitornya itu banyak atau tidak. Dipetakan ada berapa. Dan apakah ada satu kompetitor yang memang sudah merajai tempat itu. Misalnya warung, jikalau udah ada satu yang merajai dan masakan di warung yang mau kita bikin itu kok tidak lebih enak dari warung tersebut, ya jangan berani dekat-dekat. Tetapi jikalaupun memang rasanya lebih enak, ya kita beranikan diri. Karena biasanya raja pertama akan tergantikan oleh raja baru ketika kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Kemudian berikutnya parkir. Ketika parkirannya itu sempit, tentunya kendaraan roda 4 atau hanya bisa menampung sedikit kendaraan roda 2 tentunya membuat pengunjung tidak nyaman. Itu patut diperhitungkan. Kemudian berikutnya keamanan dan perizinan. Kalau keamanannya tidak baik, tentunya harus berpikir asuransi keamanan atau asuransi kebakaran misalnya. Atau misalnya perizinannya, beda-beda antar masing-masing daerah itu perizinannya. Misalnya saya pernah survei di satu kabupaten, ternyata perizinan bikin apoteknya itu 10 kali lipat harga biaya perizinan di Bekasi sini. Ya, kemudian walaupun saya sudah DP di ruko tersebut, ya saya batalkan. Karena ini tidak sesuai dengan bisnis plan awal. Karena balik modalnya akan begitu lama. Kecuali bangunan itu milik sendiri. Mungkin worth it ketika dalam bisnis jangka menengah atau panjang. Ada satu cerita di mana di perumahan saya itu dulu ada warung soto kecil ya di jalan utama perumahan waktu itu. Parkirannya sempit dan kiosnya nggak terlalu besar. Selama 15 tahun, warung soto tersebut tidak begitu ramai. Pengunjungnya paling yang makan di situ 2 atau 3, 4, 5 orang paling banyak. Tetapi ketika jalur utama berpindah, karena dibangun satu perumahan lagi, kemudian pemilik soto tersebut memindahkan warungnya, kebetulan parkirannya luas, dan luasnya itu 4 kali lipat dari kios sebelumnya, tiba-tiba menjadi ramai sekali. Pengunjungnya bisa 10 sampai 20 kali lipat. Jadi relatif tempat itu ketika kita mengontrak itu bisa berpindah-pindah. Bagi pengusaha yang mentok perkembangan usahanya bisa alternatif untuk pindah lokasi. Tetapi berpikir juga kalau pindah lokasi terlalu riskan itu bisa dengan membuat cabang baru. Untuk berikutnya nanti saya akan berikan sedikit pengalaman saya tentang bagaimana membuat cabang demi cabang. Karena banyak sekali yang tidak berhasil membuat cabang karena permasalahan utama itu di SDM.